informasi yang akan disampaikan oleh PJ Lomba masing-masing. Kalaupun seandainya ada hal-hal yang tidak dipahami, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada PJ Lomba tersebut. Mungkin itu saja yang untuk yang TK bisa dilanjutkan di ruang VIP. Silakan bagi para peserta TN yang TK bisa lanjut ke VIP di belakang. Kita mulai saja untuk ketentuan umum lomba. Ya, ketentuan umum lomba di sini peserta adalah peserta didik SD, mungkin itu bisa dilihat ya. Kemudian syarat berikutnya adalah peserta adalah peserta didik tingkat PG atau anak usia 4 tahun yang tidak sekolah. Ya, silakan yang TK. Oke ya. Kemudian persyaratan berikutnya adalah tidak pernah menjuarai lomba tingkat nasional dalam 2 tahun terakhir. Jika diketahui tentang mengikuti lomba, maka akan didiskualifikasi. Kemudian menyerahkan formulir pendaftaran itu mungkin untuk sebagai administrasi ya. Dan juga berikutnya juga surat rekomendasi sekolah itu juga sebagai administrasi kami. Kemudian ada ketentuan pada saat hari raya. Jadi peserta itu wajib memakai pakaian muslim yang rapi. Itu untuk lomba keislaman. Untuk lomba yang lain bisa menyesuaikan berdasarkan juknis lomba tersebut. Kemudian wajib hadir 30 menit di ruang lomba sebelum lomba dimulai. Itu untuk registrasi gitu ya. Jadi diharapkan setengah jam sebelumnya sudah hadir di tempat lomba yang sudah ditentukan. Kemudian peserta akan dipanggil berdasarkan nomor yang diperoleh saat registrasi ulang di tempat atau ruang lomba. Jika peserta tidak hadir pada pemanggilan pertama, pemanggilan berikutnya akan dilanjutkan ke nomor berikutnya dan peserta tersebut akan tampil di urutan terakhir. Saya di mana? Di mana? Jika pada pemanggilan terakhir peserta masih belum hadir, maka peserta tersebut dianggap gugur. Jadi mohon diperhatikan, kalau sampai pas terakhir masih tetap nggak ada, maka kami anggap peserta tersebut gugur. Kemudian peserta dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin panitia lomba. Pada saat lomba berlangsung, peserta tidak didampingi oleh guru atau orang tua wali di area lomba atau panggung tersebut. Dan kemudian peserta wajib mengikuti peraturan panitia. Bagi peserta yang melanggar aturan akan didiskualifikasi. Kemudian untuk hasil atau keputusan lomba, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Ustaz Bunda sekalian, kita di sini untuk penjurian ataupun ya, keputusan juri itu sendiri itu kami dari luar ya, bukan berdasarkan dari internal Al-Qur'an. Jadi jangan khawatir adanya kecurangan atau tidak fair dalam hal penilaian keputusan lomba itu sendiri. Jadi kami memang mengundang juri dari luar Al-Qur'an eksternal, tidak ada satupun dari lomba tersebut jurinya dari internal Al-Qur'an. Jadi insyaallah pemilihan juri itu bersifat independen. Dan keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Nah, mungkin kita langsung saja ke perlomba. Sekarang kita akan lomba azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Izin kami akan memaparkan SOP lomba azan bagi Bapak Ibu yang anaknya mengikuti lomba azan. Mohon untuk diperhatikan karena setelah ini nanti baru akan kami buka sesi tanya jawab jika Bapak Ibu masih belum paham. Yang pertama, lomba azan di
1, 2, 3 dan level 4 sampai kelas 6. Jadi ada 2 level berbeda ya. Namun untuk sistematika dan penilaiannya sama. Untuk level bawah dan level atas, level bawah 1, 3 dan 4, 6 itu sama. Yang pertama, azan yang dikumandangkan bukan azan subuh. Jadi bukan azan subuh, jadi nggak pakai as-sholatu khairun minan naum. Jadi kita pakai azan biasa. Yang kedua, peserta tidak perlu mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir. Jadi pas datang dipanggil sesuai dengan nomor urut, langsung azan saja. Karena salam dan doa itu tidak dinilai dan nanti akan di-cut oleh juri ketika mengucapkan salam, karena itu akan menghabiskan banyak waktu ya Bapak-Ibu semua. Yang ketiga, nada dan irama yang dipakai bebas selama tetap menjaga kesopanan dan tidak menyalahi kaidah azan. Jadi bebas, mau nada apa saja bebas, mau nada kurdi atau mau pakai nada sendiri ya, terserah. Setelah azan, peserta tidak perlu melafazkan doa setelah azan. Ya, tadi di awal kan sudah bilang hanya azan saja. Ya. Selanjutnya, jika peserta melakukan kesalahan saat tampil melakukan kesalahan, tidak ada pengulangan Bapak Ibu. Lanjut terus. Ya. Lanjut terus. Jadi mohon untuk dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang akan dinilai oleh juri nantinya. Yang pertama, makharijul huruf dan tajwid. Yang kedua, irama. Irama akan dinilai dan Bapak Ibu, untuk pakaian semuanya memakai baju muslim. Ya, terserah baju muslim jenis apa saja. Mau pakai sorban atau torban terserah ya. Tidak diperbolehkan memakai pakaian sekolah ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk difahami ya, tidak memakai pakaian sekolah, entah itu dari Al-Furqan atau dari manapun ya. Jadi kita hanya mewajibkan kepada siswa tersebut untuk memakai pakaian muslim. Terserah mau pakai peci atau tidak, karena tadi adabnya akan dinilai ya. Salah satunya adab ketika dia berpakaian, ketika dia tampil azan itu. Mungkin demikian untuk lomba azan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang lomba azan ini. Kalau enggak kita lanjut ke lomba berikutnya, lomba dai cilik. Ada pertanyaan seputar lomba azan? Baik, jika tidak ada dan sudah jelas Bapak Ibu, untuk lomba azan nomor urutnya akan dibagikan pada saat hari Senin nanti. Hari Senin kan lomba azan 1-3 itu di hari Senin. Jadi bagi ananda yang mengikuti lomba azan, siapa yang paling duluan datang, maka dia yang akan dipanggil pertama sesuai dengan nomor urut nomor punggungnya. Nanti nomor 1 sampai nomor 60 ya. Karena lomba azan itu ada kisaran 60 sampai 70 peserta di setiap levelnya ya. Dan untuk lomba ini kami informasikan lagi, level 1-3 itu dilaksanakan pada hari Senin dan level 4-6 itu pada hari Kamis. Jangan sampai salah hari ya Bapak Ibu ya. Mohon dicek lagi. Terima kasih. Demikian, jika sudah paham kami ucapkan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke lomba berikutnya, yaitu lomba dai cilik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia bagian lomba dai cilik. Di sini kami menyampaikan sedikit tentang juknis
daripada lomba dai cilik ini tidak jauh beda dari yang sudah disebarkan, terutama tentang juknis maupun penilaiannya. Untuk lomba dai cilik ini sudah kami tentukan temanya. Tolong untuk anak-anak yang mengikuti lomba dai cilik, kami beri hanya 2 tema. Yang pertama, temanya menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur sejak dini, upaya mewujudkan wirausahawan muslim masa depan. Kedua, temanya membangun generasi muda dan yang beriman dan berakhlak mulia. Silakan nanti temanya hanya 2 ini pilihannya dan silakan dipilih. Dan nanti ketika lomba mohon kehadirannya 30 menit sebelum lomba dimulai sudah hadir. Posisi lombanya nanti di bawah tenda di lapangan. Nanti di lapangan depan sana ada tenda. Nanti ananda yang tampil akan dipanggil sesuai nomor urutannya, tampilnya di atas panggung nanti. Dan untuk jurinya semuanya dari luar, tidak ada berkaitan dengan Al-Furqan, semuanya kami ambil dari luar. Kemudian juga Bapak Ibu, selain itu kami meminta ketika registrasi nanti tolong dibuatkan fotokopi dari teks yang ananda akan sampaikan. Kemudian untuk waktunya kami batasi minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Penilaiannya yang pertama di kesesuaian isi ceramahnya, kemudian cara penyampaian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham semua Bapak Ibu sekalian? Untuk lomba dai ini akan diadakan hari Selasa jam 8 pagi, dimulai dari jam 8 pagi. Jadi jangan sampai salah harinya. Untuk dai itu akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 September jam 8 pagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke lomba berikutnya, yaitu lomba tahfiz Quran level 13 dan 46. Silakan. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia PJ dari lomba tahfiz Quran level 13 dan level 46 yang akan menjelaskan juknis teknis yang akan lomba tahfiz level 13 dan level 4 sampai 6. Yaitu yang pertama, kategori pesertanya dimulai dari peserta dari level 1 sampai 3 dan level 4 dan sampai 6. Aturan saat tampil pada hari tersebut yaitu peserta akan mendapatkan 3 soal, yang mana soal 1 dan 2 adalah soal sambung ayat. Kemudian soal ketiganya akan membaca 1 surat penuh. Kemudian setiap peserta diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan semua soal. Adapun materi hafalan per level itu, kalau level 1-3 dari surat An-Nas sampai surat Tariq, itu untuk level 1-3.
Adapun untuk level 4 sampai 6 surat sampai surat An-Naba. Adapun untuk penilaian di dalam lomba tahfiz Quran level 1-3 dan level 4-6 yaitu dimulai dari kelancaran tajwid dan makharijul huruf. Pada saat lomba nanti akan bertempatnya nanti di masjid pada hari Selasa, itu untuk level 1-3. Kemudian untuk level 4-6 tempatnya sama, tempatnya di masjid hari Rabu. Jamnya nanti untuk level 1-3 dan 4-6 jamnya dimulai jam 8 sampai selesai. Adapun untuk juri kami ambil dari juri luar. Jadi kami jurinya itu tidak kami ambil dari guru Al-Furqan. Demikianlah sampai sini kami sampaikan juknis tahfiz Quran level 1-3 dan level 4-6 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan ya Pak? Untuk surat wajib itu kalau untuk level 1-3 dia ngambilnya ngacak dari surat An-Nas sampai surat At-Tariq. Tidak ada surat wajibnya Pak, nanti diacak semua tuh untuk 3 soal tadi. Lagi pertanyaan? Jangan sampai salah harinya Bapak Ibu sekalian, untuk level 1-3 itu di hari Selasa bertempat di masjid ya. Untuk yang level atasnya yaitu 4-6 itu hari Rabu. Ya, jadi hari Rabu, Selasa dan Rabu. Selasa tanggal 1 Oktober, tanggal 30 September dan hari Rabu tanggal 1 Oktober. Tidak ada, kita lanjut ke lomba cerdas cermat PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari lomba cerdas cermat PAI itu untuk level 4-5-6 ya. Jadi satu kelompok itu ada 3 siswa atau 3 orang. Untuk teknisnya nanti kita lombanya itu jadwalnya hari Selasa, mulainya jam 8. Jadi 30 menit sebelum jam 8 sudah kumpul di kelas ya. Untuk kelasnya itu kita ada di lantai 3, kelas 6 Holdun dan kelas 5 Abu Ayub di lantai 3. Untuk seragamnya nanti disesuaikan saja dengan seragam sekolahnya masing-masing ya. Untuk alat tulisnya nanti peserta membawa sendiri, kayak papan ujian atau pena ya. Kemudian dilarang membawa buku bacaan, catatan atau alat bantu lainnya ke dalam lomba. Untuk perlombaan nanti kita ada 2 babak. Babak 1 nanti itu soalnya pilihan ganda 50 soal. Untuk babak 1 ini nanti setelah hasilnya itu diambil 50% dari peserta. Jadi misalnya pesertanya ada 30, 15 peserta lolos nanti akan masuk ke babak kedua. Untuk babak yang kedua nanti itu soal pilihan ganda juga 25 soal. Dari babak kedua ini nanti kita penilaian kumulatif ya. Jadi nilai dari babak 1 itu ditambah dengan babak 2 dan akan diambil 6 tim terbaik. Dari 6 tim ini untuk 4-6-nya itu sudah otomatis jadi peringkat harapan 1, 2, dan 3. Nah untuk 3-nya lagi itu masuk ke babak final. Babak final ini nanti dilakukannya siang di Aula Darul Jannah.
Untuk babak final nanti yaitu 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 untuk memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Mungkin itu saja untuk lomba Dasar Mat PAI. Jika ada yang mau ditanyakan boleh. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ustadz, Ustazah? Tidak ada? Sudah jelas ya? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke lomba berikutnya, yaitu lomba Olimpiade Matematika. Di sini ada 2 level, yaitu level 1-3 dan level 4-6. Jadi ada level atas dan level bawah. Silakan, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, Bunda akan menyampaikan ketentuan untuk Olimpiade Matematika. Ada 2 kategori, level 1-3 dan level 4-6. Untuk soal per level itu sama. Level 1-3 soalnya sama, level 4-6 soalnya sama. Nah, untuk soal kita tidak menggunakan kertas, tapi kita secara online, kita kerjasama dengan bimbingan belajar BTA. Jadi semua soal, kunci, dan penilaian itu semuanya dari tim BTA. Untuk aturan, peserta membawa gadget, HP, laptop sendiri, dan memiliki kuota internet sendiri. Untuk nanti sebelum lomba, Bunda akan mengirimkan di grup username dan password untuk masuk ke website. Websitenya www.sapajuara.com. Nanti username dan passwordnya bisa dicoba 2-3 hari sebelum lomba. Akan ada tryout sebelum lomba dari BTA. Terus babak perlombaannya ada 3. Babak penyisihan akan diambil 50% peserta. Untuk sekarang Bunda sudah menerima sebanyak 56 peserta. Dari 56 berarti Bunda akan mengambil 28 peserta ke babak kedua atau semifinal. Dari semifinal akan diambil 50% lagi, berarti sekitar 14 peserta. Babak final akan diambil 6 juara, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Untuk penilaiannya tidak ada pengurangan nilai dalam setiap babak. Tidak ada kumulatif, jadi nilainya hanya berlaku pada setiap babak. Tidak ada kumulatif. Untuk esai, hanya esai yang menggunakan paper atau kertas, karena nanti akan dinilai proses ketika mengerjakan soalnya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait Olimpiade Matematika? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Untuk Olimpiade Matematika ini ada apa ya? Kalau misalnya kami mengikuti yang SMP kemarin kan ada nilainya itu benar plus 4 misalnya, minus 3 misalnya gitu, ada nggak benar? Kalau untuk di SD, karena kita menilai anak-anak itu jangan dulu langsung kaget pengurangan penilaian, jadi kita hargai semua, jadi tidak ada pengurangan kalau dia salah, jadi penilaiannya berdasarkan nilai benarnya saja Pak. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu untuk Olimpiade Matematika? Oke, kalau tidak ada, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti untuk PAI ada kumulatif babak 1 dan 2, sementara matematika tidak berlaku kumulatif, berarti masing-masing babak ya. Nah,
Berarti kalau misalkan nanti di babak 1 dia terendah, tiba-tiba di babak kedua tinggi, bisa saja kemungkinan itu terjadi Bunda ya. Oke, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan lagi, kita ke Olimpiade IPA level 1, 3, 4, 6. Silakan. Siapakah PJ-nya? Oh, belum ada, belum hadir. Bunda Putri. Kita lanjut sebentar ya ke lomba yang lain. Saat EPA-nya kita skip sebentar. Selanjutnya menggambar level 4 dan level 4 sampai level 6. Silakan Bunda Ayu Alfia. Ya, maju aja nggak apa-apa. Iya, maju aja nggak apa-apa biar terlihat. Izinnya Bapak Ibu menjelaskan beberapa juknis untuk menggambar. Peserta menggambar itu terdiri dari level 4 sampai 6. Tema lombanya Nusantara, membawa peralatan sendiri seperti meja, pensil, spidol hitam, penggaris, dan penghapus. Wajib menggunakan krayon yang disediakan panitia. Pendamping peserta yang datang terlambat tidak akan mendapatkan perpanjangan waktu. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Tidak diperkenankan menggunakan pilok dan pengerik. Durasi lomba 120 menit atau 2 jam. Saat lomba tidak diperkenankan didampingi oleh guru pendamping ataupun wali siswa orang tua. Kertas yang digunakan adalah A4. Kriteria penilaian, kerapihan, kombinasi warna atau gradasi, dan kebersihan. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Sudah cukup? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Durasi lomba menggambar berapa Bunda? 120 menit. 2 jam. Oh, 2 jam nih. Ya, itu kita rubah dulu berarti ya. Ini PDF ya? 120 menit ya? Atau 2 jam. Atau 2 jam. Cukup Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Insyaallah ya. Kertas yang digunakan A4 sudah disediakan dan krayon menggunakan krayon yang sudah disediakan oleh panitia. Isinya 12. Isi 12 warna. Iya, dari Faber-Castell ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke untuk harinya tadi, yaitu hari Rabu di jam 8 di aula ini, di aula. Kalau Olimpiade Matematika tadi hari Rabu juga tanggal 1 Oktober. Ya, sama antara Olimpiade Matematika dan juga menggambar itu hari Rabu 1 Oktober. Kita lanjutkan ke Olimpiade IPA. Olimpiade IPA, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Olimpiade IPA akan kami jelaskan juknis lombanya. Insya Allah pelaksanaan lomba itu di hari Kamis tanggal 2 Oktober. Untuk ruangannya nanti ada di lantai 3, level 1-3 itu ada di kelas 6 Ibnu Sina dan 6 Al-Farabi. Level 4 dan 6 itu di kelas Al-Kindi dan Al-Khawarizmi. Teknis yang pertama yaitu siswa nanti membawa handphone, boleh tablet ataupun laptop yang sudah tersedia dengan kuota internet. Jadi kita olimpiadanya secara online. Terdiri dari 3 babak, babak penyisihan, semifinal dan final. Peserta wajib untuk memakai seragam sekolah dan hadir 20 menit sebelum lomba dimulai.
Insya Allah nanti sebelum pelaksanaan lomba akan ada uji coba di malam harinya. Nanti akan kita share di grup untuk uji cobanya. Akan diberikan ID dan password bagi masing-masing peserta. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu? Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian untuk harinya, yaitu hari Kamis tanggal 2 Oktober. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu oleh puisi. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Untuk ketentuan puisi kali ini masih sama seperti tahun lalu. Itu peserta dari kelas 4 sampai kelas 6 tidak boleh membawa alat pengeras suara ataupun alat musik lainnya atau musik pengiring. Selanjutnya peserta memilih salah satu dari 3 puisi yang sudah ditentukan dari pihak panitia. Jika sudah masuk grup, insya Allah itu sudah dari pekan lalu saya sharekan di grup dan saya sematkan juknis dan naskah puisinya. Namun di hari H nanti saat lomba di hari Senin tanggal 29 September, jika peserta lomba terlupa membawa teks puisi, kami panitia sudah menyediakan. Adapun penilaian puisi, kriteria penilaiannya itu ada 4. Yang pertama itu penafsiran atau pemahaman isi puisi. Selanjutnya itu penghayatan, ketepatan emosi, konsentrasi sama ekspresi, vokal, artikulasi, tempo, dinamika membaca dan ritme membaca puisi. Dan yang terakhir itu penampilan. Untuk seragam yang dikenakan saat membaca puisi itu boleh seragam sekolah ataupun seragam muslim, menyesuaikan. Selanjutnya peserta lomba wajib 15 menit datang lebih awal untuk registrasi. Jika hari ini datang technical meeting bisa menguncang nomor penampilan. Jika tidak hadir di hari ini saat registrasi juga boleh. Selanjutnya peserta pendamping tidak diperkenankan memasuki ruangan lomba kecuali kepentingan mendesak dan seizin panitia. Tetapi jika Bapak Ibu membawa peserta lomba, silahkan masuk saat anaknya tampil saja. Jadi di ruangan lomba puisi itu, kalau tahun lalu memang kami dari Al-Furqan menyediakan tim media, tahun ini kami mempersilahkan pihak orang tua ataupun panitia ataupun guru untuk mendampingi siswanya saat tampil. Jadi selesai siswanya membacakan puisi boleh keluar. Jadi di dalam ruangan itu hanya juri, peserta lomba, dan guru pendamping ataupun orang tua, hanya 1. Itu saja. Jika ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul puisi tadi sudah di-share ya Bunda ya? Ya, sudah disematkan di grup lombanya. Kita lanjutkan ke lomba berikutnya, yaitu lomba spelling bee yang akan dipandu oleh Bunda Ismar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk spelling bee tahun ini ya, itu diadakan dalam 2 kategori, yaitu kategori A dan kategori B, yaitu kelas 1 dan 2. Kategori A, kategori B nya 3 dan 4. Kategori A nya sudah dijelaskan ya di grup ya, ada disematkan, yaitu fruits, vegetable, parts of body, professions, family, and clothes. Untuk kategori B nya countries, animals, public places, plants, taste, and weather. Nah di sini kalau juknis yang saya sematkan di grup itu ya ada 3 babak ya. Namun di sini ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu ya. Untuk babak 1-nya itu kan penyisihan.
Babak 1 itu insya Allah nanti tetap sama ya, dalam bentuk tertulis. Nanti siswa akan menjawab soal yang akan disebutkan oleh juri ya, satu kosakata misalnya strawberry. Nah, mereka menuliskan huruf-hurufnya, itu untuk babak 1 ya. Tapi untuk babak kedua, kalau yang di Juknis itu tertulis juga ya, cuman ini kami ada perubahan sedikit lisan. Jadi nanti peserta akan mengeja huruf yang disebutkan oleh juri. Yang misalnya book, nanti juri menyebutkan book, mereka mengeja, pesertanya mengeja B-O-O-K gitu ya, untuk babak kedua. Dan untuk babak ketiga seperti itu juga. Jadi nanti untuk babak kedua insya Allah kami akan ambil 10 peserta ya, dan untuk babak ketiga nanti insya Allah diambil 6 peserta saja. Itu aja, dan insya Allah nanti seluruh kosakata yang diucapkan oleh juri nanti dibacakan sebanyak 2 kali saja ya. Itu saja dari kami BJ Spelling Bee. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Cuma sedikit pertanyaan Bu ya. Untuk kategori B tadi untuk kelas 3 dan 4 Bu ya. Ya benar. Oh. Nah untuk penampilan pakaian itu apa mesti pakai baju muslim atau gimana Bu? Untuk pakaian bebas saja. Kalau mau pakai seragam dari sekolah masing-masing boleh, pakai seragam bebas juga boleh. Ya. Ya itu aja Bu. Terima kasih. Ya baik. Oh ya, jangan lupa untuk peserta diharapkan untuk datang 15 menit minimal ya, karena kita jam 10 hari Senin itu jam 10 sudah mulai. Jadi jika peserta terlambat, mohon maaf, dia sudah misalnya datangnya jam 10 lewat, sudah ada di soal nomor 2, berarti dia ketinggalan di nomor 1-nya gitu aja. Jadi diharapkan untuk datang in time ya, bukan on time ya, in time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah babak 1, babak penyisian, babak 3 itu dalam 1 hari atau besok-besok? Dalam 1 hari insya Allah. Oh, iya. Baca, makasih. Ya. Karena babak 1 nanti insya Allah kan cuma ini tertulis, dan insya Allah soalnya cuma 10 ya Bu ya. Ya, jadi 15 menit selesai dan langsung babak kedua. Jadi peserta yang sudah ikut babak 1 standby juga, nanti diinfokan di grup siapa aja yang masuk ke babak selanjutnya. Demikian, tidak ada lagi? Oke, baiklah, kalau tidak ada lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi untuk lomba itu diadakan di hari Senin ya. Itu setelah acara pembukaan acara. Jadi memang agak-agak siang, sekitar jam 10. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Lomba ranking 1 ada 2 level, yaitu level bawah 1-3 dan level atas 4 dan 6. Ini akan dijelaskan oleh Bunda Mar'ah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan hari ini. Lomba ranking 1 terdiri dari 2 level, level 1-3 dan 4-6. Akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, hari Rabu dan hari Jumat, 1 Oktober dan 3 Oktober. Adapun aturan saat tampil, peserta lomba ranking 1 akan diberikan kertas oleh panitia untuk menuliskan jawaban benar atau salah untuk babak 1, dan juga jawaban isian singkat untuk babak semifinal dan final. Waktu yang diberikan untuk memberikan
menuliskan jawaban adalah sekitar 5 detik untuk babak 1 dan babak 1, babak 2 dan 10 detik untuk menuliskan jawabannya. Peserta didik, peserta lomba dilarang mengganti jawaban membawa acara. Ganti jawaban boleh ya. Selanjutnya, peserta yang sudah salah dalam menjawab mohon langsung meninggalkan arena perlombaan. Babak perlombaan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama babak penyisihan, yang kedua semifinal, dan yang ketiga babak final. Informasi Bapak Ibu, jumlah peserta ranking 1 level 13 itu 78 siswa dan level 46 itu 101 siswa. Di babak penyisihan kita akan menyisihkan 25% dari peserta lomba. Jadi sekitar 26 sampai 30-an siswa untuk di babak semifinal. Untuk level atas dan level bawah sekitar 19 ya, 19 siswa. Babak akan diberikan soal jawaban singkat. Kalau babak 1 kalau babak semifinal jawaban singkat 10 detik. Di babak semifinal ini akan diambil sekitar 10 siswa, 6 juara Bapak Ibu. Jadi ada juara harapan dan juara inti 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3 akan difinalkan di babak ketiga dengan sistem poin, bukan sistem gugur lagi. Kalau yang babak 1, 2 tadi salah dia langsung tereliminasi. Kalau babak final dia sistem poin. Jadi membawa acara akan membacakan soal bagi 3 pemenang inti tadi, juara inti tadi 1, 2, 3 diberikan poin 1 jika jawaban benar. Bila duluan dari 3 peserta tersebut sudah mendapatkan 3 poin, maka ada ya, silakan Ibu yang pakai jilbab abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, maaf sebelumnya, anak kan di level 1. Tolong disimulasikan secara detail untuk teknisnya Bu ya? Iya, teknisnya. Terus juga kan anak di level 1 tuh mudah gugup nih, kan cuma dikasih waktu 5 detik. Benar atau salah? Nah, buat apa ini B? Kalau misalkan mereka membuat simbol B atau S itu kan atau tidak? Diperbolehkan Ibu. Memang simbol yang kita haruskan ya, bukan tulisan BENAR iya, tapi berarti B saja. nggak harus full buat tulisan benar atau salah. Di B atau S itu diperbolehkan ya? Ya, memang diharuskan B dan S Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, makasih. Silakan Ibu yang pakai jilbab. Tadi soal pertama belum dijawab ya Maya. Misal juri menanyakan 2 tambah 2 adalah 5. Silakan tulis benar atau salah. Langsung diangkat ke atas. Itu ya Ibu ya. Ya, setelah itu dikasih tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah salah. Nah, ternyata dia nulis B. Oh, udah, berarti dia harus mundur. B dan S saja jawabannya. Clear ya Ibu? Silakan Ibu. B dan S ya. Soalnya situasional ya Bu. Ya, sesuai dengan kita ini jumlah peserta yang gugur akan menyesuaikan soal yang akan diberikan, seperti itu ya. Iya Bunda, saya ingin bertanya untuk materi soalnya itu apa ya Bunda ya? Atau random atau gimana? Ya,
Untuk materi soal ranking 1 level 1, 3 dan 4, 6, pengetahuan umum, matematika, IPA, IPS dan kenegaraan, Ibu. Kurang lebih seputaran itu, Ibu. Jadi pengetahuan umum juga dipelajari ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga nanti bisa sukses dalam acara pada hari Rabu dan hari Jumat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ranking 1 nih harinya yaitu level bawah 1, 3 itu di hari Rabu. Untuk yang level atas itu di hari Jumat. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu storytelling yang akan dijelaskan oleh Mrs. Tita. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili panitia storytelling akan menyampaikan juknis perlombaan. Juknisnya sama seperti yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita sebarkan. Ada durasinya itu minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Ketika di waktu 5 menit nanti ada pemberitahuan aba-aba dari panitia. Kalau sudah jalan 5 menit dan 7 menit nanti berarti waktunya selesai. Ketika Ananda belum selesai di waktu 7 menit berarti Ananda di kesesuaian ceritanya belum selesai. Itu menjadi penilaian juri. Yang kedua, nanti setelah penyampaian semua cabang lomba, untuk Ananda yang ikut lomba storytelling silakan menemui saya untuk mengambil nomor urut tampil, karena nomor urut tampil berbeda dengan nomor peserta. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Untuk yang lainnya jika ingin ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Izin bertanya. Jadi untuk di storytelling ini penilaian utamanya apa saja ya? Ya, baik Kak, terima kasih. Yang pertama yang kita nilai itu interpretasi tema. Yang kedua itu ada vokal. Vokal itu ada intonasinya, ada penggunaan suaranya, ada kejelasan pronunciation-nya, terus ada performa, ada penampilannya. Terus yang terakhir itu ada kreativitas, termasuk itu di properti dan kostumnya. Oh, berarti kostum yang digunakan oleh Ananda menyesuaikan dengan cerita yang digunakan. Betul sekali Kakak. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lombanya hari Kamis itu jam 8 di panggung luar. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang adalah lomba mendongeng yang akan dipaparkan oleh Bunda Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan tentang lomba mendongeng. Lomba mendongeng ini diikuti oleh mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian materi yang akan disampaikan oleh Ananda yaitu cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Selatan. Nilai cerita harus mengandung religi, nilai-nilai religius, kemudian sikap peduli lingkungan, sikap tanggung jawab, kerja keras, sikap kreatif, mandiri, bersahabat, dan senang belajar. Tidak harus semuanya. Salah satu unsur itu ada di cerita, silahkan. Dan
kami tahu sekali cerita rakyat Sumatera Selatan ini memang agak susah, banyak yang mengandung kekerasan ya, kemudian perkelahian, dan itu boleh kita haluskan bahasanya ya, boleh dirubah sedikit tapi tidak merubah dari cerita itu sendiri ya, boleh diperhalus bahasanya. Kemudian cerita tidak boleh mengandung kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, dan percintaan. Kalau di cerita yang Ananda mau bacakan ada 4 unsur tersebut, maka boleh diperhalus ya, atau dimodifikasi sedikit tapi tidak merubah secara keseluruhan cerita. Nah, durasi memang tertulis di juknis 5 sampai 7 menit. Tapi ada beberapa yang WA saya, bagaimana gitu kalau misalnya dari salam pembuka, apakah itu dari salam pembuka? Iya, Kak. Jadi durasi itu mulai dari dia tampil di panggung. Misalnya kan ada peserta itu mengawalinya bukan dari salam. Nah, pokoknya kalau dia sudah tampil di panggung, kita sudah hitung dan kita beri waktu toleransi sampai 10 menit ya. Itu dimulai dari tampil benar di panggung, kita kasih toleransi sampai 10 menit. Seperti itu. Kemudian tekniknya ya kita berdasarkan nomor undian nanti ya setelah TM ini, dan komponen penilaian itu dari penampilan. Penampilan ini kostumnya bisa menyesuaikan dari cerita, tapi penampilan bukan hanya dilihat dari kostumnya, bisa dari ekspresi ya, kemudian kreativitas dia, bisa juga dari alat yang dia gunakan gitu. Jadi bukan hanya satu unsur saja penampilannya. Kemudian teknik bercerita, artikulasi, kemudian kemudian diksi, seperti itu. Pemilihan kata-katanya. Ketiga adalah penguasaan materi. Dia menguasai isi cerita, tidak melihat teks, dan juga juri juga tidak melihat misalnya katanya harus sama persis dengan teks, tapi dia bisa menguasai isi cerita pada saat dia tampil bercerita, sesuai atau tidak. Kemudian isi cerita ya, kalau isi ceritanya ada unsur yang harus ditonjolkan tadi dan tidak ada 4 unsur yang dilarang tadi, itu bagus. Kemudian ya durasi tadi. Durasi itu sedikit bocoran, poinnya itu 10 dari 100, poinnya hanya 10, dan waktu toleransinya mulai dari nampil ya, belum masuk ke cerita, itu total kami beri 10 menit. Kalau tidak sampai 10 menit tidak apa-apa, itu kan maksimal banget gitu, 5 sampai 7, tapi toleransinya sampai 10. Dan jika Ananda belum selesai, kami tidak berhentikan ya, terus saja bercerita sampai selesaikan ceritanya. Tapi kalau sudah melebihi dari batas toleransi, maka akan mengurangi penilaian. Itu saja. Dan jangan lupa membawa 3 rangkap naskah cerita ya. Juri kita ada 2 orang. Itu saja. Kalau ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bunda, tadi dari yang Bunda sampaikan, cerita yang dibawakan itu cerita rakyat atau kearifan lokal Sumatera Selatan. Sedangkan saya lihat di juknis yang brosur yang ada linknya itu tidak ada Sumatera Selatannya, Bunda. Jadi anak saya itu sudah persiapkan cerita dari Kalimantan Barat, gimana tuh, Bunda? Ya, kearifan lokal itu maksudnya lokal Sumatera Selatan gitu. Kita karena tinggal di Sumatera Selatan, seperti itu. Jadi bagaimana ya Bunda, ini berhubung waktunya udah dekat. Ya nggak apa-apa, cuman bisa dibesarkan di poin yang lain kan banyak. Nah jadi kadang kan kita ini hanya fokus ke salah satu penilaian. Kalaupun misalnya cerita rakyatnya bukan dari Provinsi Selatan, sudah terlanjur latihan, kalau mau rubah lebih bagus. Tapi kalau misalnya mau itulah, berarti poin yang isi ceritanya berkurang.
Ya, poin isi ceritanya. Tapi kalau misalnya dia penampilannya bagus, teknik berceritanya bagus, misalnya full semua poinnya di itu, ya bisa mengangkat nilai dia seperti itu. Ya soalnya udah kepesen apa namanya aksesoris Kalimantan Barat gitu Bunda. Jadi kalau mau ganti cerita kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, berarti yang di itu isi ceritanya yang tidak maksimal di poin isi ceritanya. Dan oh ya, satu lagi menggunakan mic-nya pelantangnya berupa clip on. Jadi bukan mic pelantang seperti ini. Jadi untuk memudahkan Ananda untuk bergerak seperti itu. Ya mohon maaf ya, karena karena memang biasanya kearifan lokal, bahasa kearifan lokal ya ini di mana tempat kita tinggal gitu, Sumatera Selatan. Saya nggak ada bacaan Sumatera Selatannya itu loh Bunda, saya mohon maaf sampai ya, ada pengurangan. Ya udah nggak apa-apa, cuman berkurang di isi ceritanya saja. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik Ibu, izin bertanya. Iya. Minimal waktunya itu 5 menit atau 7 menit? Minimalnya 5 sampai 7. Nah, tapi kalau misalnya mulai dari salam 7 menit itu belum selesai, boleh kita beri waktu toleransinya sampai 10 menit. Jangan sampai kurang dari 5 menit gitu. Kalau misalnya kurang dari 5 menit gimana? Itu berarti akan mengurangi poin dari durasi. Sama seperti tadi isi cerita akan mengurangi di poin tersebut gitu. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada lagi Ustaz. Baik Ibu, saya ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Ini masih seputar dongeng. Kalau di sini, kalau Ibu tadi masalah ini ya yang diangkat dari Sumatera mana tadi? Sumatera Barat ya Bu ya. Ya Kalimantan. Kalau saya sini durasi Bu. Kalau di sini kan di juknisnya durasinya 5 sampai 7 menit. Nah, baru tahu sampai 10 menit ya Bu ya. Tapi sudah latihan 5 sampai 7 menit Bu. Iya. Tidak lebih dari 7 menit insya Allah. Ya, nggak apa-apa, bagus itu. Terus yang kedua, ada 2 juri ya Bu ya. Itu kalau boleh tahu jurinya dari luar semua atau gimana? Iya, insya Allah. Kalau mengenai durasi dulu ya. Durasi itu ada beberapa peserta itu mereka misalnya agak keberatan mulai dari salamnya gitu kan. Ya, kita hitung mulai dari maksimalnya sampai 10 menit gitu. Kalau misalnya mau poinnya maksimal. Tapi kalau misalnya nggak sampai pas 7 menit ya bagus seperti itu. Nggak jadi masalah. Nah, kalau misalnya jurinya itu dua-duanya dari luar, satunya pendongeng yang sudah cukup terkenal di bahkan Sumatera Selatan ini. Kemudian yang satunya dari Balai Bahasa. Oke, baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Lokasinya di panggung luar. Waktunya tanggal 1 ya Ustadz ya, tanggal 1 Oktober 2025. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Panahan selesai, mewarnai level 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewarnai itu tema lombanya adalah Ayo Jaga Lingkungan. Pesertanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 3.
Peserta membawa peralatan sendiri seperti meja, pensil, spidol hitam, dan penggaris. Kalau untuk penggaris ini kami dari pihak panitia menghimbau untuk penggarisnya yang penggaris yang panjang saja, tidak ada bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya, krayon itu sudah disiapkan oleh pihak panitia yang isinya insya Allah 12, dan durasi waktu lomba itu 60 menit atau 1 jam. Tidak diperkenankan menggunakan pilok, glitter, pengaris. Saat lomba, peserta yang datang terlambat tidak ada penambahan waktu. Diusahakan datang 30 menit sebelum lomba dimulai. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama seperti menggambar ya Bunda ya? Iya betul. Menggunakan krayon yang sudah disediakan oleh panitia. Krayon Faber-Castell isi 12 warna saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk lomba mewarnai level 1-3? Jika tidak ada, kita lanjut ke lomba. Oh ya, untuk pelaksanaan itu hari Kamis pukul 1 siang, betul ya? Kamis pukul 1 siang mewarnai di Aula Darul Jannah. Jadwalnya sudah tahu ya? Betul ya, 1 siang ya? Selanjutnya pidato bahasa Arab untuk level 4 sampai 6. Bunda, silakan. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari penanggung jawab lomba pidato bahasa Arab ingin menyampaikan teknis dan juknis masalah pidato bahasa Arab ini yang diikuti oleh peserta level 4 dan 6 seperti yang tertera di slide. Yang pertama yaitu durasi penampilan itu selama 5 menit. Jika penampilan lebih dari waktu yang telah ditentukan akan diberikan pengurangan nilai. Saya pikir ini sudah bisa dipahami ya dan jelas. Kemudian kedua, peserta wajib memilih salah satu di antara judul-judul berikut. Di juknis ini ada 2 tentang pentingnya bahasa Arab dalam peradaban di masa depan, juga pentingnya bahasa Arab dalam agama Islam. Namun ketika di pekan kemarin ada request dari peserta dari sekolah lain juga, katanya boleh atau tidak jika temanya ditambah 1 lagi, yaitu berkenaan tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Maka di situ kami jawab silakan, kami bolehkan untuk menambah 1 tema tersebut. Dan ini pun sudah kita sosialisasikan ke seluruh sekolah-sekolah yang menjadi peserta pidato bahasa Arab ini. Jadi insya Allah semua peserta sudah mengetahui perihal tema ini. Kemudian yang berikutnya yaitu naskah dibawa ketika technical meeting dengan ketentuan seperti yang tertera di slide ya Bapak Ibu, saya kira sudah dipahami. Namun di sini jika Bapak Ibu gurunya masih banyak kesibukan, belum sempat untuk mengetik naskah Arabnya, tidak apa-apa, dibawa ketika di hari H. Pelaksanaan lomba pidato bahasa Arab ini yaitu hari Jumat tanggal 3 Oktober yang bertempat di panggung luar. Nanti panggungnya ada di lapangan dekat bazar-bazar ya Bapak Ibu ya. Hari Jumat. Boleh dibawa ketika saat itu. Seperti biasa ya, karena itu hari Jumat apalagi ya. Kami mohon kehadirannya 30 menit sebelum karena untuk melakukan registrasi dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu peserta dilarang ataupun membaca naskah pidato pada saat penampilan. Saya pikir ini sudah jelas ya, sudah standar pidato, apalagi ini kompetisi dan lomba, jadi peserta benar-benar menghafal teks tersebut karena ini sudah standar pidato. Yang berikutnya adalah kriteria penilaian. Yang pertama yaitu bahasa.
tata bahasa, kefasihan, kelancaran dan intonasi. Artinya di sini hafal teks. Mungkin kami sederhanakan kembali. Yang pertama kriterianya itu terutama anak itu hafal teks, yang mana ini meliputi kelancaran dalam membaca, kefasihan dalam menyebutkan hurufnya, dan dia benar-benar sudah menguasai si teks tersebut. Kemudian yang kedua, isi kesesuaian dengan tema. Saya pikir ini mudah ya kalau yang kedua. Kemudian yang ketiga itu gaya atau ekspresi ya, ekspresi ketika menyampaikan pidato. Kemudian yang selanjutnya itu pemahaman teks. Pemahaman teks ini mungkin bisa kami sederhanakan lagi gabungan antara ekspresi dan intonasi, karena ini merupakan masih level anak SD. Jadi ada 3 poin itu yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Sama halnya seperti lomba lain, Dewan Juri itu diambil juga dari pihak luar, jadi tidak ada kaitannya dengan guru Al-Furqan ataupun dengan pihak-pihak dari Al-Furqan. Jadi insya Allah untuk menjaga objektivitas dalam hal penilaian. Nah, bagi Bapak Ibu yang ini sempat menghadiri, hari ini kami akan bagikan juga nomor urut perform. Artinya nomor urut untuk tampil sudah bisa diambil, nanti silakan saja datang ke kami dan juga mengisi absensinya. Untuk pakaian, semua siswa peserta lomba pidato bahasa Arab silakan menggunakan pakaian bebas muslim. Demikian teknis dan juknis dari kami lomba pidato bahasa Arab. Jika ada yang hadir ataupun yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, mungkin sudah dipahami, atau nanti jika ingin bertanya boleh ditanya melalui WA group yang sudah kami buat ya Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke lomba berikutnya, itu lomba speech contest level 4 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak menyampaikan juknis lomba speech. Yang pertama, peserta adalah siswa kelas 4 sampai dengan 6. Setiap peserta terdiri satu orang atau individual. Peserta diwajibkan memilih salah satu dari 3 topik yang telah ditentukan. Pembahasan topik dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan tidak mengandung unsur-unsur sara dan pornografi. Yang selanjutnya, peserta diberikan waktu maksimal 7 menit. Panitia akan memberikan tanda jika waktu berpidato akan berakhir. Peserta wajib mengambil nomor undi tampil pada saat technical meeting. Jika tidak datang ketika technical meeting, bisa diambil nomor urutnya ketika registrasi. Panitia tidak menyediakan perlengkapan apapun kecuali pengeras suara. Selanjutnya, peserta lomba speech itu menggunakan seragam sekolah masing-masing. Peserta wajib hadir minimal 15 menit sebelum pendaftaran ulang atau registrasi. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut pada saat technical meeting. Peserta wajib menyerahkan naskah pidato yang sudah dihafal kepada juri sebelum lomba dimulai. 2 rangkap ya Bapak Ibu. Peserta dilarang membawa ataupun membaca naskah teks speech pada saat penampilan. Peserta dinyatakan sudah memulai pidatonya pada saat timer dimulai. Adapun kriteria penilaiannya, yang pertama itu kesesuaian isi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang kedua pelafalannya. Yang ketiga kelancaran dan intonasinya. Dan yang terakhir adalah ekspresi, gesture atau mimik mukanya ya. Oke, adapun jadwal lomba speech itu di Senin di panggung luar Bapak Ibu pada jam 10, insya Allah pada jam 10.
Baiklah, demikian juknis lomba speech. Apabila ada yang mau tanyakan, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ini yang terakhir ini yaitu lomba menulis cerpen yang akan disampaikan oleh Bunda Mary Santika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lomba menulis cerpen, temanya adalah petualangan menjadi pengusaha cilik ya. Jadi ceritanya nanti itu menggambarkan tentang pengusaha cilik yang mencoba berbisnis. Isi cerita bisa tentang ide bisnis, tantangan yang dihadapi, cara mengatasi, hingga kesuksesan atau pelajaran yang didapat. Kemudian untuk pesertanya itu adalah anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Ketentuan umum, setiap peserta hanya diperbolehkan menulis satu karya cerpen. Cerpen adalah karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain. Kemudian tidak mengandung unsur sara. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, dan seluruh karya cerpen yang dibuat itu akan menjadi hak milik panitia dan dapat digunakan untuk keperluan publik. Cantumkan nama penulis. Kemudian ketentuan penulisan, panjang cerpen itu minimal 300 kata dan maksimal 700 kata. Jadi sekitar 2 sampai 4 halaman. Kemudian format penulisan ditulis kita akan menyediakan kertas folio bergaris ya, menggunakan bahasa Indonesia yang literer, artinya indah, menarik, mengalir serta komunikatif. Judul cerpen ditulis di bagian atas tengah halaman, nama lengkap peserta, asal sekolah, kelas dan nomor peserta ditulis di bagian pojok kanan atas. Kemudian kriteria penilaian ada 4. Pertama, kesesuaian dengan tema itu kita ambil 30%. Jadi sejauh mana cerpen relevan dengan tema yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah orisinalitas dan kreativitas ide, itu kita ambil 30%. Jadi cerita itu adalah asli dan inovasi dalam pengembangan karakter dan plot. Ketiga adalah penulisan. Penulisan ini yang dinilai adalah penggunaan diksi atau pilihan kata, kalimat, penalaran, tanda baca dan gaya bahasa, itu kita ambil 20%. Dan yang terakhir adalah isi, pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut, itu kita ambil 20%. Untuk jadwal lomba pelaksananya adalah Selasa 30 September 2025, waktu dari pukul 8. Peserta itu diharapkan 30 menit itu sudah berada di lokasi.
Kemudian tempat di ruang kelas 6 Al-Kindi lantai 3. Oke, itu saja dari lomba menulis cerpen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin belum jelas dari lomba cerpen ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, kami anggap sudah jelas semua. Jadi mungkin itu yang terakhir tadi untuk lomba-lomba sudah dipaparkan semua. Semoga dari pemaparan tadi bisa jelas semua bagi Bapak Ibu sekalian. Kalaupun seandainya ada yang ingin bertanya, silakan di WA grup itu atau mungkin di Japri admin dari grup tersebut. Untuk selanjutnya, atau mungkin ada yang baru datang yang mungkin belum paham. Enggak ya, oke. Kita lanjutkan untuk keterangan tambahan atau informasi tambahan bahwasanya untuk penentuan juara umum itu dinilai dari sistem poin. Ya, dinilai dari sistem poin. Juara pertama itu kami kasih poin 6, kemudian 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada 6 juara sampai harapan 3. Jadi harapan 3 itu mendapatkan 1 poin. Itu untuk penentuan juara umum sekolah. Untuk jadwalnya nanti akan kami share ke grup PJ lomba dan mohon dilihat lagi jadwal lombanya, jangan sampai salah jadwal. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk kalau seandainya ada memang keterangan untuk mengumpulkan teks naskah lomba seperti pidato bahasa Arab, speed contest ataupun mendongeng tadi, ya silakan dikumpulkan ke PJ masing-masing. Kalau seandainya mungkin itu saja dari kami. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk registrasi ataupun untuk pengambilan nomor ke PJ lombanya masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Ustaz Bunda silakan persiapkan diri untuk registrasi seluruh lomba-lombanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.